Shalom, selamat malam pria-pria Kristen dimanapun Anda berada. Kita akan masuk ke dalam ibadah PPK, Persekutuan Pria Kristen. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Biarlah apa yang kami dengar bisa tersalurkan dengan baik melalui jaringan yang ada, sehingga dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu menjamah kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam sekali lagi. Hari ini saya mau mengupas dari satu cerita, yaitu Matius 8 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, 3 ayat aja ya. Matius 8 ayat 1, 2, dan 3 ya. Demikian firman Tuhan ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Saya post di sini. Dikatakan bahwa setelah Yesus turun dari bukit, bukit yang mana nih? Ya. Nah, kalau kita lihat dua pasal sebelumnya, 3 pasal sebelumnya, pasal 5, 6, dan 7, Matius 5, 6, 7 itu bicara tentang khotbah di bukit. Jadi rupanya kejadian ini terjadi setelah Tuhan Yesus berkhotbah luar biasa yang dikenal dengan khotbah di bukit, ya. Dan ketika itu Tuhan Yesus turun, nah ini berada di daerah Galilea, ya. Turun dari bukit di mana Tuhan Yesus baru mengajar, ya, dengan ajaran yang luar biasa, ya, mengenai sedekah, berdoa, ya, menghakimi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ketika Tuhan Yesus turun tentu disertai dengan puluhan, ratusan, ribuan mungkin orang-orang, makanya dikatakan berbondong-bondong. Nah, ayat kedua berkata demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Oke, saya post di sini ya. Datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita hanya mengerti sakit kusta gitu doang, kita kurang greget ngertinya. Karena itu saya mau coba Anda membayangkan sakit kusta itu seperti apa, ya. Jadi sakit kusta di dalam Perjanjian Lama ini adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan sampai abad ke-16 ya. Sakit kusta ini juga dikenal dengan lepra ya. Nah, sakit kusta ini sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, ada yang mengatakan bahwa lepra yang kita kenal itu berbeda dengan sakit kusta zaman itu. Tetapi ada yang mengatakan juga itu sama. Tapi whatever, intinya mungkin mirip ya. Mungkin kalaupun nggak sama, mirip. Tapi kita bisa bandingkan, sakit kusta ini adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan zaman itu. Sehingga menurut mereka, menurut orang Israel, kusta ini adalah satu hukuman dari Tuhan, satu penyakit yang datang dari Tuhan. Ya, jadi Allah sendiri yang memberi kutukan ini. Ya, karena itu hanya Allah sendiri juga yang bisa menyembuhkan kutukan ini. Ya, kalau kita masih ingat Maryam, ya, kakak daripada Musa ini sempat diberi hukuman oleh Tuhan. Hukumannya apa? Sakit kusta. Kalau kita ingat juga ada Raja Uzia, ya, gimana Raja Uzia ini raja yang cukup bagus, diangkat Tuhan, sukses, tapi dia sombong. Ketika dia sombong, dia masuk ke bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran, dan imam-imam berkata, nggak boleh, korban bakaran ini harus dilakukan oleh imam-imam. Tapi Raja Uzia tidak mau, dia marah, tetapi yang terjadi Tuhan kutuk dia jadi kena kusta, dan sampai akhir hidupnya dia mati karena kusta. Nah, sekali lagi, kusta itu bukan sekedar penyakit, tetapi kusta dianggap sebagai kutukan Allah. Karena kusta ini menyerang kulit utamanya ya, pertama-tama adalah menyerang kulit ya. Jadi kulitnya itu mulai ada benjolan-benjolan dan isinya kemudian nanah ya. Dan ketika benjolan itu meletup ya, nanahnya keluar, maka bisa sampai geruak
apa sih, coak ya, sampai sentet bahasa Jawanya ya. Kulitnya nih sampai dagingnya nih, bahkan sampai jari-jari ini mulai putus ya. Dan ini bisa terjadi bertahun-tahun ya. Sakit kusta ini bisa sampai 10 tahun, 15 tahun baru orang yang terjangkiti ini mati. Jadi apa ya, organ-organnya bahasa Jawanya mereteli ya. Jadi lepas satu-satu ya, jarinya lepas ya, kulitnya mulai rusak ya. Nah, ini yang terjadi pada penyakit kusta ya, sampai akhirnya ditemukan obatnya sekitar tahun 1500-an ya. Ada obat untuk kusta ya. Tapi kalau kita kembali ke zaman Tuhan Yesus, bahkan zaman Perjanjian Lama, kusta ini adalah satu simbol bahwa kita ada di dalam kutukan Tuhan, kita ada di dalam penghukuman Allah. Ini adalah sakit yang tidak hanya menyerang secara fisik ya. Seperti tadi saya sudah bilang, jari-jarinya mulai putus dan sebagainya, itu fisik. Tapi yang jauh lebih mengerikan daripada itu adalah secara psikis. Orang-orang yang sakit kusta pada zaman itu, mereka tidak boleh bersinggungan dengan orang yang sehat. Karena bisa menular ya. Mereka ini harus pakai baju khusus, baju compang-camping. Mereka nggak boleh nyisir rambutnya. Bahkan ketika mereka berjalan, itu mereka harus bilang najis, najis, supaya orang tidak mendekat kepada mereka. Ya, jadi mereka ini betul-betul bahkan dianggap sebagai orang mati. Ya, ada beberapa aturan Yahudi yang membuat orang yang menyentuh itu jadi najis. Salah satunya memegang mayat. Jadi kalau saya megang mayat, maka saya ini najis gitu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika saya megang orang kusta, maka saya ini najis gitu ya. Bayangin, berarti orang kusta ini disamakan dengan mayat gitu ya. Dan ini bahkan terjadi di dalam kekristenan juga. Ingat, kekristenan sudah ada dari abad pertama bahkan ya. Dan kemudian booming pada abad keempat ya. Dan kemudian pada zaman itu orang Kristen yang sakit kusta sebelum obat ditemukan adalah mereka nggak boleh ke gereja, nggak boleh masuk gereja. Kalau mereka mau mendengar firman Tuhan, di dinding gereja ada lubang-lubang yang mereka bisa intip. Dari lubang itu mereka bisa intip apa yang terjadi di dalam gereja. Firman Tuhan yang disampaikan boleh, tapi masuk ke dalam gereja nggak boleh. Ya, jadi ini yang terjadi. Ya, mereka dikucilkan, mereka tidak boleh ada di satu kota. Jadi kota-kota Yerusalem, ya kota-kota di Israel maksud saya, itu mereka punya tempat di luar kota, namanya tembok kota. Di luar tembok kota itu di luar kota. Nah, orang-orang yang sakit kusta itu ditaruh di luar tembok kota. Mereka harus ada di luar, nggak boleh di dalam. Kalau di dalam, khawatirnya akan menajiskan seluruh kota. Ya, kalau mereka berjalan, kemudian arah angin ke arah kita, jadi arah anginnya itu dikhawatirkan membawa dampak juga kepada kita, sehingga kita nggak boleh dekat-dekat. Kita harus menyingkir ketika kena angin yang dilalui oleh orang yang sakit kusta. Bayangkan, seperti itu, mereka diasingkan dari keluarganya, ya, diasingkan dari sanak saudara, dari persekutuan di gereja. Mereka betul-betul dibuang, tanda kutip. Mereka sudah dianggap mati walaupun belum mati. Ya, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Masih ingat? Ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus, disembuhkan, dan cuma 1 yang balik ya. Nah, ini yang menarik, kenapa? Orang-orang kusta akhirnya mereka menjadi komunitas sendiri, sama-sama kusta gitu ya. Makanya 10 orang kusta ini datangnya gerombolan 10, karena 10-10-nya karena kusta, nggak ada masalah ya. Dan mereka duduk berdiri jauh dari orang yang sehat, karena ini hukum yang ada di dalam budaya Yahudi, maaf ya. Nah, di dalam budaya Yahudi juga bahkan diperbolehkan melempar orang kusta yang dekat-dekat. Kalau kita lihat ada orang kusta mendekat, tahu dari mana? Ya dari bajunya, dari potongan rambutnya, dari saya sudah bilang ya, ciri-cirinya, dan juga kulitnya tentunya kelihatan sakit. Kita bisa lempar batu supaya dia menyingkir. Bayangin, itu kayak anjing ya. Jadi mereka mendekati kita ambil batu, kita lempar, nggak apa-apa. Itu kayak ada anjing
mendekat ke kita, kita takut, kita ambil batu buang. Ya. Bayangkan tekanan psikis yang ada di dalam diri orang yang sakit kusta. Ada yang bilang bahwa COVID-19 ini kayak kusta, ya, nggak boleh deket-deket, ya, diasingkan dan sebagainya. Saya bilang ini nggak sebanding sama kusta. Kenapa? COVID itu cuma waktunya 14 hari. 14 hari loh. 1 sembuh, 2 mati, udah selesai. Nggak ada masalah. Tapi kusta ini bertahun-tahun engkau mendapat perlakuan seperti itu. Bayangin, bertahun-tahun, bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun baru mati. Saya kalau boleh minta sama Tuhan, Tuhan kalau saya mati, tolong yang cepat Tuhan. Saya nggak mau tersiksa bertahun-tahun. Toh endingnya mati juga ya. Kalau mau kasih penyakit yang cepat mati gitu. Ya, kan toh kita semua mati. Tapi kalau saya berdoa sama Tuhan, jangan kasih penyakit yang menahun. Ya, saya sakit bertahun-tahun, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, terbaring di rumah sakit bertahun-tahun, akhirnya mati juga. Lebih baik penyakit yang enak, yang cepat, ya, berapa hari selesai mati gitu. Itu lebih enak ya. Anda berpikir malah, janganlah kalau bisa yang lama matinya, enakan yang cepat matinya. Tapi anyway, kalau saya lihat kusta dibandingkan dengan COVID, saya bilang COVID nggak ada apa-apanya. Ya oke lah, Anda diasingkan, nggak boleh ketemu sama saudara, dibawa ke rumah dinas, ya. Tapi kan masih bisa handphone-handphonean, bisa WA, video call, masih bisa, ya. Oke lah, Anda tanda kutip ya, tidak boleh deket-deket ngobrol ya. Kita sekarang dibatasi, nggak boleh deket-deket. Oke, tapi kan kita masih menganggap orang lain itu manusia ya. Makanya saya juga bilang, kalau engkau takut COVID boleh, tapi jangan sampai engkau tidak menganggap sesamamu bukan manusia lagi ya. Tapi tetap hargai mereka sebagai manusia. Nah, kembali ke masalah kusta. Jadi orang sakit kusta tadi, di tengah-tengah budaya yang seperti itu, di tengah-tengah himpitan sakit penyakit yang dia derita, dikatakan bahwa ayat 2 tadi bahwa maka datanglah seorang yang sakit kusta. Jadi ada orang yang datang dan dia sakit kusta. Ya, jadi ini orang berani banget. Dia punya keberanian yang luar biasa untuk datang kepada Yesus. Ingat, orang punya hak untuk lempari dia dengan batu. Ya, zaman itu. Jadi kalau orang nggak setuju, kalau Tuhan Yesus nggak mau dideketin oleh ini orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus boleh ambil batu dan lempar dia sampai mati bahkan. Kalau dia nggak mau pergi. Ya, bayangkan. Tapi orang ini mau datang kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan saya sederhana, kenapa sih? Kok dia mau datang kepada Tuhan Yesus? Kalau kita baca di bawahnya dia ingin disembuhkan. Tapi problemnya, apakah dia nggak tahu kalau sakit kusta itu nggak bisa disembuhkan? Pasti tahu. Tapi kenapa dia masih datang mencari Tuhan Yesus? Jawabannya karena dia punya iman. Punya iman bahwa Tuhan tidak akan pernah menolaknya. Itu iman dia. Ya, iman dia yakin Tuhan Yesus tidak akan menolak dia. Ini pas dengan Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan Yesus kasih jaminan. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Seberat apapun permasalahan kita, jangan pernah kita berpikir apakah Tuhan mau menolong saya. Seberat apapun dosa yang sudah kita lakukan, jangan pernah berpikir apakah Tuhan masih mau menerima saya. Apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa saya. Pada hari ini firman Tuhan jelas katakan bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita tidak tahu kemana kita harus pergi, datang kepada Yesus. Karena dia tidak akan pernah membuang kita yang mau datang kepadanya.
Ya. Sama seperti orang kusta, dia punya keyakinan bahwa ketika dia datang kepada tanda kutip orang itu, saya yakin dia belum tahu ini siapa Yesus ya, hanya dengar dari khotbah di bukit ya. Pasti si orang kusta ini punya iman bahwa dia tidak akan dibuang. Dan yang kedua yang kita bisa lihat dari seorang kusta ini, bagaimana dia menganggap dan menempatkan Yesus dengan tepat. Coba perhatikan ayat yang kedua tadi, selanjutnya ya. Lalu sujud menyembah dia, lalu sujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang kedua, orang ini sujud menyembah. Ya. Jadi dia sadar bahwa pribadi yang di hadapan dia ini bukan orang sembarangan, tetapi satu sosok yang penuh ilahi. Satu sosok yang bukan manusia biasa. Dalam budaya Yahudi mungkin orang kusta ini menganggap Yesus sebagai Mesias. Ya memang dia Mesias. Orang Yahudi mengerti betul tentang konsep Mesias. Karena itu seorang ini, orang kusta ini, dia percaya Yesus adalah Mesias. Makanya dia mau datang walaupun dia tahu yang namanya sakit kusta nggak ada obatnya. Yang namanya sakit kusta adalah hukuman dari Allah dan hanya Allah sendiri yang bisa sembuhkan. Tetapi yang menarik, setelah itu dia berkata demikian. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau. Ini permintaan yang tepat sesuai dengan posisi dia menempatkan Yesus. Dia tempatkan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bahasa Yunaninya sama. Kurios, ya, sama-sama kurios. Tetapi Tuhan di sini tentu berarti Tuhan karena bicara tentang Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Nah, ketika orang kusta ini bilang bahwa dia mau menyembah Yesus, dia menempatkan Yesus sebagai Tuhan, dia juga bilang bahwa kalau engkau mau. Jadi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Jadi hal yang kedua yang kita bisa belajar dari orang yang sakit kusta ini adalah kita harus menempatkan Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga kita harus menghormati Yesus sebagai Tuhan. Beda sekali menempatkan dan menghormati. Ya, ada banyak orang yang menghormati Yesus. Ada banyak. Saudara kita Muslim, mereka menghormati Yesus. Ya, kalau yang benar ya. Yang suka maki-maki di YouTube itu sih nggak ngerti tentang Islam. Tetapi Islam yang betul, mereka akan bilang Yesus, atau mereka kenal biasanya dengan sebutan Nabi Isa alaihi salam, ini adalah nabi besar yang menurunkan Injil. Mereka menghormati Yesus nggak? Ya. Mereka bilang Nabi Isa adalah salah satu dari 5 nabi besar. Oh, jadi nggak cuma nabi biasa nih, bahkan nabi besar setingkat dengan Nabi Muhammad. Artinya mereka menghormati Yesus, ya. Tetapi untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, tidak. Ya, itu iman Kristen. Jadi artinya kalau kita menghormati Yesus sebagai pribadi yang mulia, tapi tidak menempatkan dia sebagai Allah, ya itu nggak bisa. Nggak bisa disebut pengikut Kristus atau Kristen. Tapi juga sebaliknya, ada orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi sama sekali nggak hormat sama Yesus. Ada orang-orang begitu. Saya mau bilang ini lebih parah. Mereka ditanya, mereka percaya Yesus? Iya, percaya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin Pak Pendeta. Tapi mereka sama sekali tidak menghormati Yesus. Gimana? Contoh sederhana. Ketika di gereja lagi berdoa, tiba-tiba ada handphone berbunyi, langsung kita angkat. Apalagi dari bos kita gitu ya. Halo,
ya gimana Pak? Iya, iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Waduh, luar biasa ya. Tapi doanya jadi terputus. Ya, saya mau bilang itu nggak sopan. Bukankah berdoa itu kita sedang komunikasi dengan Tuhan Yesus? Kita sedang komunikasi dengan Allah. Masa bisa diinterrupt, bisa diganggu dengan bos kita di dunia? Ya. Ada satu cerita menarik. Ini kisah nyata dari Billy Graham. Billy Graham adalah seorang pendeta di Amerika dan dia pendeta yang cukup berpengaruh. Bahkan dia adalah penasehat spiritual lah, bisa dibilang begitu, bagi kepresidenan ya. Jadi presiden Amerika Serikat yang mau nyalon gitu ya datang dulu kepada Billy Graham, minta didoain lah, didukung lah, seperti itulah ya. Sama seperti di kita juga kan, pasti kalau ada yang mau nyalon ya datang dulu ke NU ya, minta ya restu dan lain sebagainya. Sama ya, di Amerika juga begitu, namanya Billy Graham. Nah, Pak Billy Graham ini pada suatu hari sedang berdoa di kamarnya. Kemudian ada telepon masuk. Yang angkat anak buahnya. Ya, anak buah angkat. Oke. Terus dia ketuk pintu kamar Pak Billy Graham ini. Diketuk, Pak Billy Graham nggak nyaut. Diketuk lagi. Tidak nyaut. Diketuk lagi. Lama-lama Pak Billy Graham yang di dalam sedang berdoa, lama-lama keganggu. Dia bangun, dia buka pintu, dan dia bilang, "Ada apa kamu? Ngapain ganggu saya doa?" Anak buahnya bilang, "Maaf Pak, ini Presiden Amerika telepon, ada perlu." Apa yang dikasih jawaban oleh Pak Billy Graham ini? Billy Graham bilang begini, "Bilang sama Presiden Amerika, saya sedang ngobrol dengan raja di atas segala raja. Suruh dia tunggu." Ya, Pak Presiden saja telepon ke Billy Graham, disuruh nunggu. Kenapa? Karena Billy Graham sedang berdoa, sedang telepon sama Tuhan. Ya, ini satu hal yang sederhana. Ya, bagaimana sikap kita menempatkan Tuhan, menghormati Tuhan. Mungkin di antara kita tidak diragukanlah imannya. Kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, satu-satunya, amin. Ya, oke. Tapi apakah kita sudah menempatkan Allah, sudah menempatkan Tuhan Yesus sebagai Allah kita yang sesungguhnya? Ada banyak lagi yang menunjukkan kita kurang hormat kepada Allah. Contohnya, ketika ibadah, ya bagaimana cara kita berpakaian, ya. Saya nggak bilang bahwa ke gereja harus pakai pakaian bagus. Kalau nggak punya pakaian bagus, mending nggak ke gereja, bukan. Tapi kita ini sedang datang kepada Allah, maka hormatilah dia seperti orang kusta tadi, dia sujud menyembah kepada Allah, dan juga dia berkata bahwa jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini menempatkan Tuhan di posisi yang sebenarnya, ya. Kita menghormati Tuhan dengan cara berpakaian kita. Kita menghormati Tuhan dengan doa-doa kita. Ya. Jadi ketika kita minta sesuatu, boleh nggak? Boleh. Tetapi jangan lupa bahwa jika Tuhan mau, itu harus kita sisipkan. Berdoa bukan memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi berdoa adalah meminta. Masalah dikasih atau enggak, itu terserah Tuhan. Ada orang-orang yang berdoa, "Tuhan, kalau saya nggak dikasih seperti ini, saya mau pindah agama aja." "Tuhan, kalau saya nggak dikasih ini, saya takut tidak ada lagi yang menyembah Engkau." Loh, gimana sih? Doa penuh dengan ancaman kepada Tuhan. Sadarlah, kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, bagus. Tapi kalau engkau tidak menghormati dia sebagaimana harusnya, maka engkau kalah dengan orang yang sakit kusta. Ya. Dia menempatkan Tuhan. "Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Kalau engkau mau, kalau enggak, ya nggak apa-apa, namanya juga minta." Ya. Jadi yang pertama adalah kita belajar bagaimana dalam kondisi seburuk apapun, separah apapun, kita
datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membuang kita, tidak akan menolak kita. Tetapi yang kedua, kita juga belajar, ayo tempatkan Tuhan sebagaimana mestinya. Ketika kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku, jangan lupa, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa memberikan aku pekerjaan. Jangan bilang, Tuhan, kalau besok nggak dapat pekerjaan, saya nggak mau ke gereja lagi. Jangan begitu. Tapi tempatkanlah Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul-betul sebagai Allah kita. Maka yang ketiga, ayat ketiga, kita akan terima. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dan saya terlalu yakin ketika kita punya iman kepada Kristus, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada kalanya Tuhan menyuruh kita menunggu untuk jawaban doa. Ada kalanya Tuhan tidak memberi kita apa yang kita minta. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Bapa kita di sorga tidak akan memberi kita batu kalau kita minta roti. Jadi kalau kita minta roti, nggak harus Tuhan kasih roti. Tapi yang jelas Tuhan nggak akan kasih batu. Artinya Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Kalau saya minta roti, mungkin Tuhan akan kasih saya nasi goreng. Karena saya lebih suka nasi goreng daripada roti. Di antara kita sekalian juga sama. Mintalah, tetapi jangan paksa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dalam kesesakan kita, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan memberkati. Hari ini ada yang ulang tahun dan cukup banyak. Ya, yang pertama adalah Gloria, Ibu Andre. Gloria ini berulang tahun hari ini, juga Henry. Oh ya, tahulah Henry ya. Ya, kurus kecil ya, kurang gizi. Enggak bercanda ya. Henry juga berulang tahun. Dan yang ketiga adalah Jansnio ya. Anaknya Pak Sutrisno itu juga hari ini berulang tahun. Karena itu saya mau nutup ibadah ini dengan doa dan sekaligus kita mendoakan 3 saudara-saudari kita yang berulang tahun. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Separah apapun, seberat apapun, sekacau apapun hidup kami, ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau tidak akan membuang kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, ketika kami memiliki iman bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi ajar kami untuk lebih menghormati Engkau. Ajar kami untuk bisa menempatkan Engkau sebagaimana mestinya, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk 3 saudari-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Gloria, kami berdoa untuk Henry, dan juga kami berdoa untuk Jansnio. Gloria sebagai istri, biarlah semakin Kau tambah-tambahkan hikmat dan bijaksana, sehingga betul-betul bisa menjadi penolong bagi Pak Andre sebagai suami yang sudah Engkau persatukan di dalam pernikahan yang kudus. Engkau juga yang berikan kekuatan untuk Gloria menjadi ibu-ibu yang tangguh buat ketiga putra-putrinya. Kami yakin dan percaya Engkau yang terus tumbuhkan iman, tumbuhkan pengharapan kepada keluarga kecil ini, sehingga mereka pun tetap bisa membimbing anak-anak mereka untuk mengenal Kristus. Kami juga berdoa untuk Henry sebagai anak muda, dan juga Jansnio sebagai anak muda. Engkau juga yang terus berikan mereka pertumbuhan iman yang baik, sehingga di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk beribadah di gereja, biarlah mereka tetap bisa mendapatkan firman Tuhan melalui jaringan internet, melalui papa dan mamanya yang terus memberikan firman dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin dan percaya
Mereka sebagai generasi penerus gereja kami juga Tuhan sudah persiapkan sejak awal. Masa depan mereka Engkau desain dengan indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.